Yang saya hormati Bapak Ketua Karang Taruna Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Kadis Dinas Sosial yang mewakili, terkhusus kepada di samping saya sahabat yang dulu ya, dan tempat saya juga belajar banyak kepada beliau senior, Bapak Dr. Laude Banawan, teman-teman narasumber yang saya hormati, terutama kepada adik-adik Karang Taruna sebagai generasi penerus yang tentunya menjadi harapan bangsa Indonesia. Saya juga akan berdiri untuk membawakan materi yang dosen terkadang mampu mengeluarkan inspirasinya ketika dia berdiri. Mana operator atau saya operator sendiri? Ya, jadi pertama saya salut dengan kegiatan Karang Taruna pada panitia. Saya sangat mengapresiasi dengan tema yang diangkat. Kenapa? Karena tentunya saat ini ya pemerintah berupaya bagaimana generasi muda yang ada sekarang tidak sebagai pekerja, tetapi bagaimana menciptakan lapangan kerja. Nah, tentunya inilah yang menjadi topik saya angkat adalah bisnis plan, perencanaan bisnis. Kalau kita berbicara tentang wirausaha, wira itu adalah pejuang, usaha itu adalah aktivitas. Jadi untuk mampu berwirausaha, paling awal yang harus dicatatkan adalah bagaimana merencanakan usaha, bagaimana merencanakan bisnis itu sehingga kita bisa menjadi wirausaha. Jadi sangat tepat memberikan materi saya di depan yang tentunya nanti akan sambung dengan materi-materi yang lain, khususnya hukum dari aspek bisnis, dari aspek hukum, dan pastinya berkaitan bahwa kepemilikan dari bisnis itu begitu banyak, ada 9, 3 dari khususnya kepada swasta, 6 dari pemerintah, yang tentunya membutuhkan semua kajian-kajian dari aspek hukum. Nah, ya, karena belum tampil, saya mendahului bahwa bisnis itu adalah berasal dari kata bus, yang artinya sibuk. Jadi orang yang berbisnis itu pasti sibuk, karena namanya saja bisnis, bus itu sibuk. Jadi mereka yang menjadi pebisnis itu adalah mengalami kesibukan-kesibukan di mana melakukan aktivitas pembelian dan penjualan. Nah, jadi adik-adik semua, apapun profesi saat ini, mau kemanapun Anda untuk bekerja, jangan lupa bahwa yang paling ditunggu dari generasi muda sekarang adalah membantu pemerintah meringankan pengangguran dengan cara menciptakan lapangan kerja dan membuka bisnis. Nah, makanya saya akan ajarkan, melatih bagaimana merencanakan sebuah bisnis. Wah, bahaya kalau materinya tidak terbuka. Terpaksa saya turun. Yang pertama adalah merencanakan bisnis, kemudian yang kedua adalah memilih bentuk bisnis next. Ini tidak jadi kecepatan tinggi ini kalau selain terlambat, artinya sibuk. Kemudian tujuan utama dari sebuah bisnis itu adalah memperoleh keuntungan dari proses membeli dan menjual itu sikapnya next. Nah, bagaimana merencanakan sebuah bisnis next? Perlu ada pahami semua bahwa ada 5 pemegang kunci dalam bisnis itu. Yang pertama adalah owners. Dan keluarga dulu semua diluruskan satu-satu. Owners. Biar peserta lebih fokus. Jadi yang pertama adalah organize atau manage. Bagaimana mengatur, mengelola, siapa yang akan mengatur, mengelola bisnis itu. Kemudian sunrise of starting business, bahwa mereka adalah pemegang risiko, mereka yang akan menanggung risiko ketika bisnis itu dilaksanakan. Nah, jadi itu yang pertama, owners. Kalau Anda ingin menciptakan memulai bisnis, maka adalah owners.
semua resiko, semua apapun yang terjadi, Anda yang bertanggung jawab. Itu yang harus dipahami. Jadi kalau jadi pebisnis jangan hanya mau untung tapi takut rugi. Ya meskipun nanti orientasinya kita adalah bagaimana menciptakan profit yang setinggi. Yang kedua adalah kreditor. Ketika kita mau mulai bisnis, siapa yang akan mendanai kita? Nah, persoalannya penyakitnya anak muda sekarang ketika dia mau berbisnis, tidak ada modal, Pak. Nah, perlu ada dipahami semua yang bisa dilakukan tentang kepemilikan bisnis bahwa modal itu adalah uang sendiri di kantong ditambah dengan pinjaman. Jadi kalau kita mau mulai bisnis tidak ada uang, kita meminjam misalnya pada perbankan, lembaga finansial, om, tante yang punya banyak uang dan mempercaya Anda untuk melaksanakan bisnis. Itu adalah creditors. Jadi jangan menutup diri selalu kalau meminjam uang di bank. Banyak sumber-sumber yang mau mendanai. Tapi yang terpenting adalah membangun trust. Berikan kepercayaan kepada creditors bahwa Anda layak dipercaya. Sehingga modal itu akan tumbuh dengan sendiri. Nah, mungkin yang ketiga adalah employers, karyawan. Kalau saya buka usaha, siapa nanti yang menjalankan? Padahal saya kuliah, kerja malam. Kalau buka usaha, siapa yang menjalankan? Nah, jadi itulah namanya tadi memanage, mengatur. Berikan orang-orang yang Anda percaya untuk membantu Anda siapa yang akan melakukan. Saya Pak mau buka laundry, usaha laundry. Bukan Anda yang akan mencuci. Employees, karyawan. Keempat adalah supply, penyedia material yang dibutuhkan. Jadi kalau kita mau berusaha, saya mau jual jilbab, di mana saya harus ambil jilbab? Kalau saya mau buat abon, di mana saya ambil ikannya, udangnya untuk membuat abon itu? Kemudian yang terakhir adalah customer. Siapa segmennya? Siapa pasarnya? Siapa yang mau membeli? Nah, itulah yang dijustifikasi merupakan kunci ini jika kita merencanakan sebuah bisnis. Next, lanjut. Oh, jadi tujuan dari bisnis itu adalah firma, nilai firma atau nilai perusahaan. Jadi di otaknya kita itu uang saja yang kita pikirkan ketika kita jadi bisnis. Nah, persoalan ada sekarang yang saya lihat sekarang ini masa e-commerce, e-bisnis, tetapi rata-rata apa yang kita lakukan menghabiskan uang dari teknologi yang ada. Karena Anda terpikir bahwa sesungguhnya bisnis, e-commerce, semua itu adalah sumber penghasilan untuk memulai sebuah bisnis. Tapi ingat bahwa 5 catatan kunci yang saya jelaskan tadi itu harus jelas. Kemudian lanjut, nah, ada lagi 5 kunci perusahaan. Jadi apapun nanti Anda buka, mau bisnis laundry, mau bisnis apapun, ada mau jual apa namanya, makanan-makanan dan lain sebagainya. Ini 5 faktor kunci yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah fungsi manajemen. Bagaimana kita atur, bagaimana kita kelola. Yang penting merencanakan, mengorganisir orang-orang, kemudian mengarahkan, mengevaluasi. Jadi sesungguhnya kalau kita kembali kepada bisnis itu, ya 1 orang boleh, 2 orang atau lebih boleh. Jadi sekarang terpulang kepada kita semua bahwa kapanpun bisa kita memulai sebuah bisnis. Yang kedua adalah fungsi marketing, fungsi pemasaran. Nah, apapun usaha yang kita lakukan, marketing adalah salah satu poin penting di dalam memperkenalkan usaha yang kita. Marketing ini adalah sebuah strategi yang mendorong organisasi atau perusahaan mampu meningkatkan profitabilitas. Orang tidak
sedang meluapkan biaya besar untuk fungsi marketing. Ketiga adalah fungsi accounting. Fungsi accounting ini adalah pencatatan keuangan perusahaan. Jadi kalau ada berbisnis, berusaha, ingat ada accounting, ada lalu lintas keuangan yang harus dicatat sehingga ya bisa manage pengeluaran dan penerimaan sehingga selalu menunjukkan posisi atau angka-angka keuangan yang sebenarnya untuk proses pengendalian daripada keuangan. Kemudian fungsi yang keempat adalah finance, fungsi keuangan. Kemudian dan yang terakhir adalah sistem informasi. Nah ini yang penting, information system. Ini adalah tadinya sebetulnya 4 fungsi, tapi ternyata perkembangan globalisasi information system ini menjadi sebuah fungsi yang dimana ketika perusahaan atau tidak mengembangkan informasi sistemnya itu akan terlibat oleh globalisasi dan pada akhirnya tidak akan mampu memiliki kemampuan bersaing yang tinggi. Next. Nah jadi 3 keputusan penting adik-adik semua ketika kita berbisnis. Yang pertama adalah management decision, keputusan manajemen. Kemudian yang kedua adalah keputusan marketing. Kemudian yang terakhir adalah keputusan finansial keuangan. Nah ini yang merupakan faktor kunci dalam proses pengambilan keputusan kaitannya dengan business plan. Next. Nah, bagaimana caranya kita menciptakan langkah-langkah di bisnis? Adik-adik semua pasti ada keinginan bagaimana menciptakan ide bisnis. Yang pertama adalah identifikasi kebutuhan pelanggan. Jadi jangan tiba-tiba kita buka begitu saja, tetapi kita perlu identifikasi sebetulnya kalau segmen ini apa sih kebutuhan yang paling banyak diharapkan untuk jangka panjang. Nah, jadi tadi kaitannya dengan Pak Dr. Bayu sampaikan bahwa ada kreativitas yang dibutuhkan dari seorang jiwa wirausaha. Nah, kreativitas menciptakan ide-ide bisnis ini juga adalah sebuah kreativitas yang mendorong kita untuk berani berbuat. Nah, persoalan sekarang keraguan-keraguan kita terlalu banyak. Kenapa? Karena tadi bahwa kemampuan untuk merencanakan bisnis, kemampuan kita untuk berusaha masih didominasi oleh ketakutan kegagalan. Semakin banyak tingkat kegagalan yang kita rasakan, yang kita alami, maka semakin tinggi tingkat kesuksesan yang bisa kita capai. Jadi jangan mudah takut gagal. Gagal ini kegagalan yang kita alami justru mendekatkan kita kepada kesuksesan yang ada. Yang penting bahwa jadikan semua pengalaman sebagai pelajaran untuk memperbaiki kualitas diri. Itu catatan. Kalau keluar dari sekian banyak pasien naik motor jatuh, besok harusnya tidak jatuh lagi. Karena ternyata di lingkungan sekian banyak pasien, jadi kalau Anda balap jatuh. Jadi kalau di situ nanti besok banyak pasien, hilangkan pasiennya atau kurangi lari motornya, pasti tidak jatuh. Nah itulah saya katakan kami sama dengan bisnis seperti ini. Kegagalan kita akan buat kita semakin kuat, kokoh, dan lebih yakin dan optimis. Kedua adalah ya, penilaian lingkungan perusahaan lanjut. Ya, jadi tadi Pak Dr. Bayu juga sudah sampaikan bahwa lingkungan usaha itu perlu kita pertimbangkan. Ada kadang-kadang usaha kita mau buka ribut, tetangga semua pada nama. Ada juga usaha yang tidak sesuai dengan kondisi, buka misalnya laundry tapi tidak ada air, kita mati air dibawa dari pohara sana, ya pasti akan menjadi penting untuk diperhatikan, termasuk aspek hukumnya. Jadi ada usaha-usaha yang kita dirikan itu yang secara hukum tidak bisa kita gunakan, itu harus menjadi perhatian lanjut. Terus untuk siapa rencana bisnis? Yang pertama adalah Anda sendiri sebagai entrepreneur.
Yang kedua adalah investor dan kreditor. Jadi ada semua, kalau planning bisnis tidak jelas, maka kemungkinan berhasil untuk dilaksanakan itu sangat tinggi, karena yang dibutuhkan investor dari kreditor itu adalah perencanaan bisnis yang matang. Jadi ada semacam studi kelayakan yang kita gunakan bisnis apapun kecil, mau modal 4 juta, mau modal 60 juta, mau modal 100 juta, tapi kalau jelas planningnya, akan banyak investor, akan banyak kreditor yang mau masuk ke dalam. Kemudian yang berikutnya adalah apa yang disediakan. Next, ya, jadi uraian terperinci mengenai bisnis. Jadi ada semua sebenarnya sekarang ini. Kalau Anda ingin bersisir, buat dulu plannya. Berapa modal Anda butuhkan, apa usahanya, di mana relokasinya, bagaimana dananya, bagaimana semuanya. Jadi apa yang saya sampaikan ini dalam tataran konsep yang mau laksanakan nanti Anda semua. Lanjut. Ya, jadi ini terus lanjut. Tadi saya sudah jelaskan karena terus karena waktu kita terbatas. Sekarang setelah ada rencana bisnisnya, kepemilikan, ada mau dirikan bisnis itu kepemilikannya yang seperti apa. Yang pertama adalah perseorangan. Nah, berarti kita semua di sini sendiri bisa memiliki bisnis. Terus atau kalau bahasa atau laginya sole proprietorship. Ini kalau bahasa Inggris sebenarnya kan sering kesalahan. Kemudian yang kedua adalah persekutuan atau partnership. Jadi persekutuan ini dua perusahaan bersekutu jadi satu. Kalau Mall Mandonga dengan Mall Buah digabung bisa jadi Mall Pasar Kota. Jadi dia pakai dua nama tetapi dijadikan satu nama. Kemudian yang ketiga adalah perseroan atau corporation masing-masing level ini. Ya, tapi tentunya kita dari semua bagi pemula yang paling enak dilaksanakan kerjakan itu adalah sole proprietorship, perseorangan. Kita dengan sendiri kemampuan yang kita miliki, kita bisa menciptakan bisnis lanjut. Terus saya bersihkan perusahaan, ya, jadi masing-masing kelebihan dan kekurangannya dari tiga kepemilikan tadi itu berbeda. Yang pertama adalah perseorangan. Keuntungannya ini, kalau ada keuntungan, semua profit masuk di kantong kita, tidak perlu ada dibagi-bagi. Tetapi kerugiannya, kalau Anda rugi, maka kerugian tidak bisa dibagi-bagi, Anda tanggung sendiri. Nah, jadi biasa lihat orang main lot judi, biasanya kalau kita mengundi nasib 20% keberhasilan, 80%-nya adalah gagal. Tetapi di dalam bisnis itu 50-50, 50-nya sukses, 50-nya gagal. Jadi persentase kesuksesan itu sangat tinggi. Kemudian yang kedua, kemudahan informasi, ya tidak perlu ada ketergantungan. Semua kembali, jadi otoritas tunggal itu ada sama Anda semua. Setelah Anda menciptakan usaha, mau tidur saja terus, tidak masalah. Mau bangun jam 11 siang, tidak ada yang mau pusing. Kepemilikan. Jadi Anda mengontrol penuh, kemudian pajak lebih rendah. Terus yang lainnya, ya, jadi menanggung semua kerugian, keterbatasan keuangan karena Anda dengan kekuatan sendiri, kemudian kewajiban tidak terbatas. Lanjut. Ya, jadi yang persekutuan ini juga ada kerja keras. Jadi bisnis itu adalah sibuk. Jadi kalau kita mau didekatkan dengan kesuksesan itu, maka kuncinya adalah kerja keras. Kesuksesan berbisnis tidak bisa didapatkan secara instan, apalagi hanya sehari semalam. Maka saya sarankan kepada adik semua, kalau kita buka internet, di situ mau dapat 10 juta dalam 1 bulan, itu
seperti yang saya maksudkan tadi, bahwa usaha apapun, baik online maupun offline, tidak ada yang bisa memberikan keuntungan secara berkelanjutan dalam jumlah besar, tetapi semuanya dibutuhkan dengan usaha kerja keras. Kemudian kembangkan ide. Saya ini selalu terinspirasi dari Pak Ketua Karang Taruna, bahwa sesungguhnya yang paling mahal itu sesungguhnya saat ini adalah sebuah penciptaan ide. Karena ide ini menciptakan kreativitas. Ketiga adalah fokus. Yang terakhir, lompat. Terakhir, ini pesan saya, kesuksesan biasanya datang kepada mereka yang terlalu sibuk untuk mencari. Yang kedua, peluang tidak terjadi kalau Anda tidak menciptakan. Dan yang terakhir, cara untuk memulai bisnis adalah berhenti berbicara dan mulai melakukan. Itu pesan terakhir saya. Saya harus mengakhiri materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.